kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pujian dan nyembahan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan saya dan juga saudara-saudara. Lebih di hari-hari ini, di kondisi saat ini yang kita rasakan, bahkan dalam keadaan darurat saat ini, biarlah iman percaya kita kepada Tuhan tidak luntur. Iman percaya kita kepada Tuhan semakin hari semakin kuat di dalam diri. Biarlah ini menjadi pengakuan dan doa kita kepada Tuhan. Kita mau belajar dalam situasi dan kondisi apapun. Badan dan taufan datang, silih berganti dalam kehidupan kita. Kita mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk tetap percaya sepenuhnya di dalam firman Tuhan. Dan apa yang kita miliki saat ini, semua juga berasal dari Dia. Bahkan terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah banyak melakukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita.
sekalipun di situasi kondisi yang tidak menyenangkan hari-hari yang depan. Ajar kami tetap setia. Amin. Ajar kami tetap cinta Tuhan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetap cinta beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih yang tiada terhingga waktu dan kesempatan hari ini yang kembali Tuhan berikan kepada kami. Amin. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami dapat beribadah kepada Tuhan bersama hamba-hamba Tuhan, bersama-sama umat Tuhan, baik kami yang ada di rumah Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan jamah dan lawati kami satu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Allah. Kami boleh merasakan lawatan Allah. Amin. Kami boleh merasakan senantiasa berkat-berkat yang ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir Tuhan, supaya kami boleh merasakan hadirat Allah, kehadiran Tuhan menjamah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertugas hari ini Tuhan, sebagai singer, sebagai leader, dan sampai penyampaian firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan diberkati barang kami semua yang ada Tuhan. Urapan Tuhan kuasa dengan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga sekalian Tuhan, berkati kami semua Tuhan, yang di rumah Tuhan, yang di rumah kami masing-masing, lawatan dan berkat yang sama Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mulai, ampuni salah dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, persumutan kami Tuhan. Basuh sucikan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak beribadah kepada Tuhan, layak menerima berkat-berkat yang kami berikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita tetap bangkit berdiri. Saya yakin dan percaya saudara yang ada di tempat ini dan juga di rumah masing-masing bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya.
Kita sebentar akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri kembali. Kita mau siapkan hati kita, pendengaran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun datang menolongku.
mengucap syukur semua ini karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan pada saat siang hari ini. Biarlah nama-Mu kami agungkan, kami tinggikan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan yang kami persembahkan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan hati yang baru Tuhan. Pendengaran kami Tuhan kuduskan semuanya Tuhan. Biarlah kami serahkan setiap hati kami. Hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Jamah setiap hati kami untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berikanlah hati yang baru kepada kami Tuhan. Hati yang dengar-dengaran, hati yang takut akan Tuhan, hati yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus untuk bungkus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan kami. Kuduskan tangan-tangan yang memberikan, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami duduk dengan tenang untuk mendengar firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami semua untuk kami menerima berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Nanti saya minta persembahan satu, Ibu Saragi, persembahan kedua nanti Ibu Yona. Kita mengangkat satu pujian. Tuhan menetapkan. Mari kita tundukkan kepala. Hati kami limpah dengan syukur karena kebaikan Allah yang luar biasa. Kami merasakan hari ini sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, besok dan selama-lamanya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sehat, kami boleh bangun dengan segar bugar, bahkan kami boleh kembali beribadah kepada kami yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming Tuhan. Bapa dalam surga, mau serahkan kehidupan kepada kami ke dalam tangan-Mu. Memberkati setiap tangan-tangan kami yang sudah terulur, memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan ganti, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, mata pencaharian kami diberkati. Perintahkanlah berkat-Mu untuk memenuhi setiap wadah, setiap tempat, setiap lubuk yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu. Bukan hanya berkecukupan, tapi juga sampai berlimpah. Memberkati anak-anak kami yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, yang sekolah maupun yang belum sekolah,
yang bekerja maupun yang tidak bekerja, yang ada di dalam maupun di luar negeri dalam masa perkuliahan mereka, sekolah Alkitab mereka, pekerjaan mereka. Kalau hari-hari anak-anak kami masih berada di rumah kami masing-masing karena virus atau wabah COVID-19 ini, tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu buat anak-anak kami, sukacita-Mu buat anak-anak kami tetap ada. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Roh Kudus. Kemanapun anak-anak kami pergi dan berada, mereka jadi berkat. Ada Kristus nyata dalam kehidupan mereka. Terimalah persembahan kami pagi hari ini, terimalah persepuluhan kami, dan kami siap terima firman-Mu dengan mengucapkan syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Ya, firman Tuhan katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ya, lagu ini datang dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan lari ke tempat yang lain. Jangan cari oknum, jangan cari pribadi yang lain selain pribadi Yesus Kristus. Ya, lagu ini katakan, sujud di Yakobus pasal yang pertama ayatnya yang ke-12, yang sudah temukan ayat ini katakan amin. Ya, kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus 2:3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang setuju bilang amin. Terima kasih, silakan duduk. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, kok yang berbahagia? Kenapa firman Tuhan katakan bahwa kita harus berbahagia ketika kita ada dalam pencobaan? Kenapa firman Tuhan katakan kita harus berbahagia sekalipun hari ini wabah itu nggak pergi-pergi, sekalipun hari ini kita masih tetap di rumah saja, sekalipun hari ini saudara belum bisa bekerja secara maksimal, saudara belum beraktivitas secara maksimal, anak-anak kita belum bisa sekolah secara maksimal, tapi firman Tuhan katakan berbahagialah. Yang setuju bilang amin. Ya. Ini adalah jaminan firman Tuhan buat saudara dan saya. Ini adalah sebuah kebenaran yang saudara dan saya harus mengerti, bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia, saudara dan saya, sudah tahan uji. Perhatikan ayat ini. Firman Tuhan katakan, berbahagialah saudara dan saya yang bertahan dalam pencobaan. Jadi ketika hari ini kita dalam pencobaan, kita bertahan. Wabah ini belum pergi-pergi, kita harus bertahan. Mau tetap pandang Yesus atau berpaling dari Yesus? Bertahan. Sebab apabila saudara dan
Ia akan menerima, saudara dan saya akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita sudah bertahan dalam pencobaan, dan firman Tuhan katakan kita harus berbahagia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau boleh saya berkata, manusia itu cenderung lebih senang yang enaknya saja dari Tuhan. Betul apa benar? Ya. Kalau bisa Tuhan kasih dong yang bahagia-bahagianya buat saya. Kalau bisa Tuhan kasih dong yang senang-senang aja buat saya. Yang gak senang-senang Tuhan kasih deh ke orang lain. Yang gak senang-senang, yang gak bagus-bagus, Tuhan jangan kasih ke saya. Pasti saudara dan saya pengennya seperti itu. Enggak, saudara. Kalau kita buka dalam Ayub pasalnya yang pertama, saudara bisa lihat di situ betapa salehnya Ayub, tetapi Tuhan izinkan ujian terjadi dalam kehidupan Ayub. Semua habis. Bayangkan dari orang yang paling kaya, ya, menjadi orang paling miskin. Hanya satu-satunya yang dia miliki. Dari semuanya sudah habis, sisa satu, istrinya yang dia cintai. Tapi firman Tuhan katakan istrinya bilang kepada Ayub, kutukilah Allahmu dan hormatilah kita. Ayub bilang, perkataanmu seperti perempuan gila. Masa kamu hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, sementara yang tidak baik kamu tidak mau? Ya kan? Jangan sampai kita seperti perempuan istrinya Ayub. Kita hanya ingin yang enaknya saja, kita hanya ingin yang bahagianya saja. Bagian yang tidak enak bukan milik kita. Bagian yang tidak enak kalau bisa jangan buat saya. Justru firman Tuhan katakan pada pagi hari ini atau siang hari ini, berbahagialah saudara dan saya yang bertahan dalam pencobaan. Dan apabila saudara bertahan tahan uji, saudara akan menerima mahkota kehidupan. Yang setuju bilang amin. Jadi untuk kita memperoleh mahkota kehidupan itu bukan sebuah perkara mudah. Untuk kita memperoleh mahkota kehidupan bukan sebuah perkara yang gampang. Kita sudah bersujud, kita sudah bertahan, kita sudah coba tetap tahan uji. Kok belum pergi-pergi juga? Sabar. Kalau saudara dan saya tetap bertahan, bukan cuma di wabah ini, tapi kalau saudara dan saya tetap bertahan dalam pencobaan, tetap bertahan ikut Tuhan sampai Ia datang pada kali yang kedua. Ya, saudara dan saya, firman Tuhan ini jaminan, ini janji Tuhan, saudara. Kita akan menerima mahkota kehidupan. Ya. Yang penting mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan itu apa sih? Mematikan daging dan menghidupkan roh. Kalau saudara yang hari ini ikut ibadah di gereja, mungkin saudara bilang, oh lebih enak langsung. Tapi bagaimana dengan yang di rumah? Ada lebih banyak gangguan yang di rumah sebetulnya, saudara. Tetapi kita harus tetap bersukacita, tetap harus bertahan. Karena orang yang bertahan, karena orang yang tahan uji, ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Ada 3 hal yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan, atau ada 3 hal yang Tuhan mau kita tetap ada dalam pencobaan itu, untuk kita tetap bertahan. Yang pertama, pencobaan terjadi untuk merendahkan hati kita. Yang setuju bilang amin. Pencobaan terjadi, ujian ini terjadi, Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya, itu untuk merendahkan hati kita. Mungkin kalau tidak ada ujian ini, kalau tidak ada pencobaan ini, kita akan menjadi sombong, kita akan menjadi angkuh, kita tidak akan pernah kenal siapa kamu, kita akan selalu merendahkan orang lain. Tapi justru ujian ini, pencobaan ini, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, untuk kita merendahkan hati kita. Saudara, ketika kita rendah hati, maka kita bisa belajar kepada orang lain. Saudara tak mungkin mau diajar
kalau saudara tidak punya kerendahan hati. Saudara tidak bisa belajar kepada orang lain kalau saudara tidak punya kerendahan hati. Makanya Yesus bilang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita rendah hati, kita bisa belajar dari pribadi yang bernama Yesus. Tapi kalau kita tinggi hati, bagaimana kita mau belajar? Orang baru ngajarin A, saudara sudah bilang sampai di F. Orang baru ngomong B, saudara sudah sampai Z. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau belajar. Makanya pencobaan ini terjadi, ujian ini terjadi, supaya saudara dan saya, kita lebih merendahkan hati kita. Ya, saya senang dengan tulisan-tulisan di Facebook yang seringkali bilang begini, gereja tutup. Ya, tetapi di rumah-rumah anak-anak Tuhan naik doa-doa kepada Tuhan. Gereja boleh tutup, kita boleh ibadah secara online, tapi di rumah-rumah jemaat hari ini, ya, ada banyak doa yang dinaikkan kepada Tuhan, ada banyak penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan. Bukan cuma hari Minggu, tapi hari-hari selanjutnya, hari demi hari, ada doa, ada penyembahan, ada pokok-pokok doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Bukan berarti kita kalah terhadap corona, terhadap wabah ini, bukan, saudara. Pemerintah anjurkan supaya kita beribadah di rumah, supaya kita semua kegiatan dihentikan untuk memutuskan rantai ini, saudara, supaya cepat pulih. Bukankah kalau saudara sakit, seringkali dokter bilang istirahat yang cukup ya Pak, istirahat yang cukup ya Bu, jangan lupa minum obat, jangan lupa banyak minum air putih. Biar apa? Cepat pulih. Makanya pencobaan ini terjadi, ya, untuk merendahkan hati kita. Jadi ketika wabah ini terjadi, ini adalah satu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya, untuk kita merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena semakin kita merendahkan hati kita, maka semakin besar Tuhan akan menolong setiap hidup saudara dan saya. Amin. Karena berkat itu mengalir dari rendah ke tempat yang tinggi. Salah. Berkat itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi pencobaan ini terjadi supaya saudara dan saya, kita lebih merendahkan hati kita, lebih mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Jadi mari nikmati pencobaan, nikmati ujian, nikmati proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang akan terjadi besok, Om? Lalu bagaimana dengan hidup kami besok? Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, maka Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Yang setuju bilang amin. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, saudara lihat Ayub. Apakah Tuhan tinggalkan Ayub ketika Ayub mengalami pencobaan itu? Apakah Tuhan tinggalkan Ayub ketika Ayub mengalami ujian yang sangat berat? Enggak, saudara. Saudara lihat dalam Ayub 42, Tuhan pulihkan kehidupan Ayub menjadi orang yang lebih luar biasa dari sebelum kejadian ini. Padahal kalau mau dilihat dalam satu hari, kurang lebih 1 hari lah, harta kekayaan Ayub, apa yang dia miliki itu habis, sudah. Karyawannya baru laporan, Tuhan, kebakaran sehingga habis. Datang lagi karyawannya, Tuhan, semua ternak-ternaknya habis. Belum lagi selesai ngomong, datang lagi karyawannya, Tuhan, anak-anak Tuhan mati semua. Miris kan? Dari orang yang paling kaya lalu mendadak menjadi orang paling miskin. Tapi apa Tuhan tinggalkan Ayub? Enggak. Justru di situ Ayub merendahkan diri, dia bilang dengan telanjang, ya, aku datang ke dalam dunia dengan telanjang pula aku kembali kepadamu. Ayub dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya, dia tetap memuliakan Allah padahal situasinya enggak enak, situasinya sangat-sangat tidak enak. Tapi Ayub merendahkan hati. Sehingga di Ayub 42, saudara bisa lihat di situ, Tuhan pulihkan keadaan Ayub. Amin.
hari ini saudara dan saya sedang merendahkan hati kita. Hari ini saudara dan saya, seluruh bangsa Indonesia sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan cara ibadah mereka masing-masing. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita angkat tangan kita berdoa minta pemulihan terjadi buat Indonesia. Dan kalau saudara lihat, ya, mungkin yang positifnya semakin banyak, tapi yang sembuh juga semakin banyak. Artinya Tuhan mulai sembuhkan sedikit demi sedikit Indonesia. Tuhan mulai sembuhkan, Tuhan mulai pulihkan sampai pulih sempurna. Kita akan melihat, oh iya, Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Amin. Makanya pakai hari-hari ini untuk kita merendahkan hati kita. Ayub dia merendahkan hatinya. Ayub dia senantiasa menyembah kepada Tuhan sampai Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Coba kita buka Ayub 42. Saya baca ayat yang pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saudara dan saya. Terus ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. 2 kali lipat, saudara. Ayub yang tadinya punya 3.000 kambing domba dilipat gandakan menjadi 6.000. Yang punya budak sekian ratus orang menjadi sekian ribu orang, dilipat gandakan. Yang penting kita mau nggak merendahkan hati. Yang penting mau nggak ketika pencobaan itu datang, ketika ujian itu datang, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Minggu lalu saya katakan Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, tangan dan kaki mereka dibelenggu, tapi hati dan mulutnya tidak dibelenggu. Paulus dan Silas tetap menyembah Tuhan sekalipun situasinya gak mengenakan. Paulus dan Silas tetap berdoa kepada Tuhan padahal sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidupnya. Dan Tuhan nyatakan kuasa-Nya lewat gempa bumi yang dahsyat. Tetap merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Semakin rendah kita di hadapan Tuhan, maka tangan kanan Allah yang kuat akan semakin cepat menolong saudara dan saya. Yang kedua, apa maksud Tuhan untuk kita ada dalam pencobaan ini? Yang kedua, untuk mengetahui isi hati kita. Respon kita terhadap pencobaan ini gimana? Respon kita terhadap ujian ini seperti apa? Mau mengutuki Tuhan seperti istrinya Ayub? Atau kita mau punya hati seperti Ayub yang tetap bersyukur kepada Tuhan? Itu bicara respon, itu bicara isi hati kita, saudara. Kalau Ayub pada waktu itu dia mengikuti istrinya, dia kutuki Allahnya seperti respon hatinya, maka Ayub tidak mungkin Ayub tidak akan dicatat dalam Alkitab. Dan tidak ada teladan yang kita bisa ambil dari seorang bapak, seorang pria yang bernama Ayub. Tapi karena respon hatinya Ayub, responnya bagus, dia nggak ikutin maunya istrinya. Tapi dia punya respon sendiri, yaitu tetap berlutut di bawah kaki Allah, tetap menyembah kepada Tuhan. Ketika ujian ini terjadi, Tuhan ingin tahu respon hati kita seperti apa. Tuhan ingin tahu responnya positif atau negatif hati saudara. Oke lah, kalau mungkin 1 minggu pertama kita masih bisa mengucap syukur, 2 minggu pertama Maya mungkin sudah mulai turun, tapi ini udah sebulan lebih, udah mau hampir 2 bulan,
Bahkan katanya prediksinya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Respon hati saudara menentukan seberapa kuat saudara dan saya tetap ada dalam pencobaan ini, tetap ada dalam ujian yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saudara tahu cerita tentang Yusuf? Berapa tahun Yusuf dibully oleh keluarganya? Berapa tahun Yusuf harus mengalami ejekan, fitnahan dari kakak-kakaknya? Kurang lebih 13 tahun. Lama apa sebentar? Lama. Mungkin kalau 13 tahun itu berbahagia, ya mungkin itu kita akan merasa sangat-sangat kok cepat sekali ya 13 tahun. Tapi ini 13 tahun Yusuf mengalami yang namanya dihina, dibully, diejek oleh kakak-kakaknya sendiri. Yusuf harus dibuang ke dalam sumur yang kering, diangkat lalu Yusuf harus dijual sampai Yusuf ada di rumah Potifar. Yusuf harus dimasukkan ke dalam penjara sampai Tuhan angkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf punya sikap hati yang baik. Yusuf punya respon yang baik terhadap janji Allah. Makanya firman Tuhan katakan Allah menyertai Yusuf dan segala yang dilakukan Yusuf Tuhan buat berhasil. Amin. Jadi respon hati kita, respon saudara dan saya, dia akan menentukan hidup kita diberkati atau tidak. Kalau respon hati kita jelek, saudara, maka hari ini kerjaan kita hanya nyinyir. Hari ini kerjaan kita hanya bully, hanya mengejek pemerintahan, hanya mengejek orang-orang yang sebetulnya sedang melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kita Indonesia. Tapi justru karena respon kita baik, respon kita positif, kita memberkati Indonesia. Amin. Jadi Tuhan lihat respon hati. Ujian ini terjadi, pencobaan ini terjadi, Tuhan lihat respon hati kita, positif atau negatif. Ayub dia sudah tunjukkan respon hatinya terhadap ujian yang dia terima, dan Tuhan berkati Ayub 2 kali ganda, 2 kali lipat. Respon hati saudara dan saya siang hari ini akan menentukan berapa kali lipat Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Yang ketiga, 3 hal yang Tuhan mau kita ada dalam pencobaan ini, yaitu kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Saudara, ibarat dalam Injil Yohanes itu diperumpamakan seperti sebuah pohon anggur. Ya. Pohon anggur itu dia akan bertumbuh dengan bagus, bertumbuh dengan lebat ketika akarnya itu masuk ke dalam dan menemukan sumber air. Semua ranting dalam pohon itu akan dialiri air kalau ranting-ranting itu tetap melekat kepada pokok anggurnya. Ranting sebesar apapun, kalau dia melekat, maka ya ranting itu akan dialiri terus oleh air, dan ranting itu akan tetap hidup. Tapi kalau ranting itu ya dia sudah jatuh, tergeletak, dia sudah terpotong dari pokok anggurnya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan lagi suplai air. Saudara dan saya, kita hidup di dalam Tuhan, berarti kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus mengaliri berkat-berkat buat hidup saudara dan saya. Tapi kalau kita sudah terputus dari berkat itu, ketika kita sudah terputus dari pokok anggur itu, maka Yohanes pasal 15 ayat 5 katakan bahwa di luar aku, firman Tuhan katakan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara tahu tidak dapat berbuat apa-apa? Nggak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa itu berarti kita masih tetap membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Maaf, ya. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa itu adalah orang yang selalu terbaring, yang hanya menantikan orang untuk menolong. Pencobaan ini terjadi, ujian ini terjadi untuk kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, untuk kita tetap senantiasa melekat kepada Tuhan.
Mungkin saudara berpikir, om saya sudah 2 minggu tidak kerja, om saya sudah 4 minggu nggak punya job. Tapi saya mau katakan kepada saudara, burung saja Tuhan pelihara, terlebih saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan yang pasti Tuhan pelihara. Amin. Amin. Saudara tahu Elia, ketika dia dikejar oleh Isabel, Elia pergi ke tepi sungai kering. Elia nggak tahu lagi mau bagaimana. Dia bukan nyaris, dia sudah putus asa. Dia bilang, Tuhan ambil aja nyawa saya. Tapi karena ada sesuatu, ada proyek Tuhan dalam kehidupan Elia, Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan Elia. Ya, burung gagak itu bicara tentang orang-orang kafir. Burung gagak itu bicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan juga bisa pakai untuk memberkati saudara. Tuhan bisa pakai untuk kasih makan Elia pada waktu itu. Bayangkan, burung gagak itu kan burung memakan bangkai. Tapi Tuhan bisa pakai untuk memberkati Elia. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, jangan khawatir, karena Tuhan pasti kirimkan burung-burung gagak untuk memberkati setiap hidup saudara dan saya. Yang penting, mau nggak kita bergantung kepada Tuhan? Mau nggak kita bergantung kepada Tuhan? Mau nggak saudara dan saya tetap melekat kepada Tuhan? Karena disitulah sumber kehidupan kita. Karena disitulah kita akan menerima aliran-aliran air. Karena disitulah Tuhan akan bertanggung jawab penuh atas hidup saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tetap melekat kepada Tuhan, mau hujan sebesar apapun, angin sebesar apapun, Tuhan bertanggung jawab terhadap hidup saudara. Karena kita melekat kepada ranting itu. Tapi ketika ranting itu sudah mulai patah, ranting itu mulai dipotong, maka Tuhan tidak bertanggung jawab lagi terhadap hidup saudara dan saya. Ingat ya, Roma katakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penderitaankah? Pedangkah? Enggak ada yang dapat memisahkan saudara dari kasih Kristus selain kitanya yang ingin melepaskan diri dari kasih Kristus itu. Tidak ada satu pribadi pun, oknum pun yang sanggup memisahkan saudara dengan Kristus selain ego kita sendiri. Jadi tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Tetap melekat kepada Tuhan. Tetap ya berpegang teguh kepada pokok itu. Maka dia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas hidup saudara. Dia akan tetap bertanggung jawab dengan apa yang akan saudara dan saya nikmati hari-hari ke depan. Nggak usah khawatir, Tuhan sanggup memberkati kita. Saya udah pernah musik maju ke depan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu.
Pujian syukur kami kembalikan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, sungguh baik dan terlalu baik bagi kami. Saat siang hari ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah dengar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, untuk kami senantiasa selalu rendah hati di hadapan Engkau. Kami senantiasa selalu melekat kepada Engkau. Kami mau senantiasa selalu lebih hari lebih setia lagi kepada Engkau. Itu sebabnya apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, permasalahan hidup, persoalan hidup yang kami hadapi, kami yakin dan percaya ketika kami dekat dengan Engkau, merendahkan hati kami, diri kami kepada Engkau, maka Engkau senantiasa akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Itu sebabnya kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami. Biarlah kami mau tetap setia dan setia sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itu sebabnya Bapa yang baik, bagi kami yang hadir pagi hari ini, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, apapun persoalan permasalahan hidup yang kami hadapi, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami punya Allah yang luar biasa yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terus dan terus selalu berkati setiap kehidupan kami sidang jemaat Tuhan yang ada, supaya kami lebih hari lebih berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Semakin hari kami semakin melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari Engkau senantiasa berikan kesehatan, berikan kekuatan. Engkau pakai terus kehidupan hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati Tuhan, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hikmat urapan Allah senantiasa menjadi bagian buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya semua kami yang hadir di tempat ini, sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, mereka diberkati, kami semua diberkati lewat kami dengar kebenaran firman Tuhan. Iman kami semakin hari semakin diteguhkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, mengampuni setiap salah dan dosa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara silakan dulu. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Ya. Pengumuman ibadah rumah tangga, ibadah pria, ibadah wanita, dan Sabtu ceria masih diliburkan. Ya. Dan saudara pakai hari-hari itu untuk saudara tetap berdoa, untuk saudara tetap menyembah Tuhan bersama dengan anggota keluarga saudara. Tetap doakan buat pemulihan dan kesembuhan Indonesia. Nah, saya yakin ada rencana Tuhan yang indah buat negeri kita Indonesia. Amin. Ya, ibadah pemuda remaja tetap berjalan seperti biasa, yaitu ibadah secara online atau streaming. Jadi yang hadir di ibadah pemuda remaja hanya yang melayani. Pemuda remaja yang lain yang tidak melayani, saudara bisa saksikan secara live di Facebook atau di akun YouTube GPD Anugerah Sinar Laut, yaitu Anugerah Community Sinar Laut. Lalu ibadah minggu depan kita juga tetap berjalan seperti biasa, ya, tetap streaming. Oleh sebab itu, ya mungkin hari-hari ini kalau saudara sudah mulai merasakan bosan, saudara sudah mulai merasakan jenuh di rumah, tapi saudara jangan pernah jenuh untuk berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah jenuh untuk saudara menyembah Tuhan. Amin. Ya, karena tanggung jawab saudara dan saya sebagai bangsa dan negara Indonesia adalah dengan tetap berdoa, tetap di rumah saja, ya, tetap jaga kesehatan. Kalau saudara harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, ya, dan jangan jangan bersentuhan langsung dengan orang-orang yang saudara temui di jalan. Ya, saya rasa itu saja pengumuman. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari di ibadah ini. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Saya tahu saudara bangkit berdiri.
kita akan akhiri ibadah kita siang hari. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam keluhan diberkati dalam ibadah pagi hari ini. Kami diberkati lewat puji-pujian bahwa sesuatu itu terjadi ketika kami sujud di altar Tuhan. Sesuatu akan terjadi buat negara kami Indonesia ketika kami merendahkan hati kami sujud di bawah kaki-Mu ya. Kami juga diberkati lewat kebenaran firman. Biarlah kami tetap melekat pencobaan yang kami alami, ujian yang sedang kami hadapi hari ini. Jangan sampai membuat kami jauh dari kasih-Mu. Tapi biarlah kami tetap melekat kepada pokok anggur itu. Biarlah kami tetap melekat kepada-Mu Tuhan. Maka Engkau akan terus menjaga, Engkau akan terus memberkati kami, dan Engkau akan terus bertanggung jawab terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah ibadah siang hari ini menjadi berkat tersendiri dalam setiap kehidupan kami. Karena badai ini, wabah ini pasti berlalu, dan kami akan kembali beribadah di gedung gereja ini. Kami akan kembali bertemu saudara-saudara di dalam Tuhan. Bila nama Tuhan yang tetap kami puji dan kami permuliakan. Sebentar kami akan kembali pulang melukai masing-masing. Tuhan sertai kami, baik yang berjalan kaki dengan motor, dengan mobil, dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami dapat kembali beraktivitas, kami dapat kembali menikmati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Dan siang hari ini kami sepakat, kami jemaat Tuhan yang ada di Sindang Laut, kami sepakat, Bapak Ibu mari angkat kedua tangan saudara. Saudara memberkati Indonesia siang hari ini. Ucapkan berkat buat Indonesia, ucapkan berkat buat Indonesia, ucapkan berkat buat pemerintahan-Mu, ucapkan berkat buat gubernur, wali kota, bupati dan semuanya terlibat. Bapa dalam surga, siang hari kami berdoa. Kami mengangkat tangan kami berdoa memberkati Indonesia kami yang tercinta. Cepat pulih Indonesia-Ku, cepat sembuh Indonesia-Ku. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi hari ini. Siang hari kami berdoa, kami memberkati Presiden dan Wakil Presiden serta para menteri. Bapak dalam surga, mereka bergandengan tangan, mereka mengambil keputusan demi keputusan supaya COVID-19 atau wabah ini terhenti, supaya cepat pulih kembali. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bila ketika para pemimpin kami mengambil keputusan, maka itu adalah keputusan yang terbaik yang datangnya daripada-Mu. Kami memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Anggota MPR, anggota DPR, kami juga berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa buat para TNI, Polri juga Tuhan. Mereka berjaga-jaga, mereka bertugas sedemikian dengan baik ya Tuhan. Kami memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tim dokter, tim relawan, para medis, semua orang, para perawat yang bekerja sama bergandengan tangan merawat orang-orang yang positif terkena COVID-19 ini. Teman mereka yang senantiasa standby di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa berikan mereka terus kesehatan. Mungkin mereka sudah lama belum bertemu dengan keluarganya, tapi penghiburan dari Roh Kudus, sukacita dari Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, jauhkan mereka dari wabah ini, jauhkan mereka dari sakit penyakit. Bapak dalam surga, maka setiap hari kami akan terus menyaksikan, kami akan terus melihat, kami akan terus mendengar. Yang sembuh semakin banyak, yang meninggal semakin sedikit, yang positif semakin sedikit, yang negatif semakin banyak. Kami berdoa dalam nama Yesus.
memberkati, kami berdoa dan memberkati Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kami memberkati dan berdoa buat wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Kami berdoa buat bupati dan calon wakil bupati Cirebon. Kami berdoa buat memberkati RT, RW. Kami memberkati dan berdoa buat LSM, ormas, organisasi kepemudaan, semuanya yang bergandengan tangan. Kami memberkati mereka pribadi lepas pribadi dalam nama Yesus. Maka dapat berdoa buat jemaat Tuhan, buat anggota keluarga besar GPD Anugerah Sindang Laut. Biarlah kami tetap dijaga kesehatan kami. Biarlah kami tetap hidup dalam tangan kasih karunia Allah. Sekalipun kami di rumah, tapi penyembahan kami, doa kami tetap naik kepadamu. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami diberikan umur panjang untuk kami dapat kembali bertemu di tempat ini dalam ibadah-ibadah yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kembalilah pulang ke rumah masing-masing, beraktivitas seperti biasa. Dan mau berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, pengurapan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati saudara dan saya siang ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin. Kami jamming section.